Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab telur ikan lele banyak yang putih ya atau gagal menetas. Nah, jadi faktor apa saja yang menyebabkan telur ikan lele itu banyak yang putih dan gagal menetas? Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, ada baiknya buat sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan lagi informasi yang bermanfaat buat sahabat. Dan buat sahabat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sahabat, jadi ini untuk ciri-ciri telur ikan lele yang berwarna putih ya atau gagal dibuahi ya. Dan ini akan menyebabkan atau gagal menetas. Nah, untuk ciri-cirinya seperti ini ya sahabat. Nah, kebetulan tapi ini keseluruhan telur ikan lele hasil pemijahan kemarin ini berwarna kuning kecoklatan ya. Nah, sedangkan untuk yang putihnya itu cuma ada beberapa ya atau 1-2 aja. Dan kalau menurut pengalaman saya ini adalah hal yang wajar ya sahabat, meskipun indukan ikan lele itu sudah siap dipijahkan, telurnya sudah bagus, itu pasti ada aja ya yang berwarna putih atau yang gagal dibuahi. Tapi kalau misalkan sahabat memijahkan ikan lele dan kebanyakan telurnya itu berwarna putih, itu otomatis pemijahannya gagal ya, atau telurnya itu tidak dibuahi dan akan gagal menetas. Nah, jadi menurut pengalaman saya juga di sini itu ada beberapa faktor ya sahabat yang menyebabkan telur ikan lele itu banyak yang putih ya, gagal dibuahi dan tidak akan menetas. Nah, jadi untuk faktor yang pertama, mungkin di antara sahabat juga sudah pada tahu ya, salah satu yang menyebabkan telur ikan lele itu banyak yang putih atau gagal menetas ketika kita memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan ya. Itu otomatis ketika indukan bertelur, telurnya pasti akan banyak yang putihnya ya daripada yang kuningnya, atau lebih banyak yang boncos daripada yang menetasnya. Jadi di sini saya sarankan lagi untuk pemijahan ikan lele alami itu kita harus benar-benar memilih indukan mana yang siap dipijahkan dan mana yang belum siap dipijahkan. Jika telur ikan lelenya itu tidak mau banyak yang putih ya, dalam artian telur ikan lelenya itu mau netas semua. Dan dalam pemilihan indukannya pun itu harus yang benar siap dua-duanya ya sahabat. Jadi entah mau si pejantannya ataupun si betinanya, intinya itu harus benar siap dua-duanya. Karena kalau misalkan sahabat memijahkan indukan ikan lele, salah satu indukannya itu belum siap dipijahkan, itu juga akan menyebabkan telur ikan lele banyak yang putih ya atau gagal menetas. Nah, untuk faktor yang kedua, telur ikan lele banyak yang putih atau gagal menetas, ini salah satunya bisa disebabkan dari indukan ikan lele yang stres ya sahabat. Jadi menurut pengalaman saya juga di sini, jika indukan ikan lele itu stres, itu kalau kita pijahkan dia emang memijah ya sahabat, tapi ketika si indukan betinanya itu mengeluarkan telur, biasanya telurnya itu dari awalnya kuning kecoklatan, biasanya akan berubah menjadi warna putih ya telurnya atau gagal menetas. Nah, hal ini disebabkan dari indukan ikan lele yang stres. Jadi di sini saya sarankan untuk sahabat, ketika sahabat memilih indukan itu harus berhati-hati ya, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa ya, apalagi indukannya itu ke buntang banting ya, itu akan menyebabkan indukan ikan lele stres ya, dan akan menyebabkan telur ikan lele itu berwarna putih atau gagal menetas. Dan saran yang kedua, ketika sahabat membeli indukan ikan lele dan jaraknya itu bisa menempuh setengah jam, 1 jam, 2 jam, itu jangan langsung sahabat pijahkan ya, walaupun indukan ikan lelenya itu sudah siap untuk dipijahkan. Karena itu juga sama ya sahabat, indukan yang dibawa dari jauh ketika kita pijahkan dengan secara dadakan itu juga akan menyebabkan telur ikan lele banyak yang putih ya, atau si induknya itu gagal memijah ya, yang disebabkan indukan lelenya itu masih stres ya sahabat. Jadi ada baiknya ketika sahabat membeli indukan dari jarak jauh, itu ada baiknya indukannya itu didiamkan dulu selama 2-3 hari ya, baru sahabat bisa pijahkan, agar ketika indukan ikan lele itu dipijahkan, pemijahannya bisa berhasil dan telurnya tidak banyak yang putih. Nah, untuk faktor yang ketiga
ketiga, penyebab telur ikan lele itu banyak yang putih atau gagal menetas, ini adalah faktor yang paling penting ya, atau yang paling perlu sahabat ketahui. Nah, jadi kenapa di sini saya bilang ini hal yang paling penting sahabat ketahui, karena setahu pengalaman saya di sini, walaupun kita memijahkan ikan lele, indukan ikan lelenya itu sudah benar siap pijah dua-duanya ya sahabat, dan indukan ikan lelenya itu tidak stres, tapi ini bisa menyebabkan telur ikan lele itu banyak yang putih atau gagal menetas. Jadi intinya ketika di pagi hari telurnya itu berwarna kuning kecoklatan, tapi ketika memasuki siang hari atau sore hari telurnya itu berubah menjadi warna putih ya. Bisa dibilang lebih banyak yang putihnya daripada yang kuningnya. Nah, hal ini biasanya sering dijumpai oleh petani pembenih ikan lele yang menggunakan air sumur ya, atau air pump. Nah, jadi menurut pengalaman saya juga di sini, jika kita menetaskan telur ikan lelenya itu menggunakan air sumur dan menggunakan air sumurnya itu secara dadakan, biasanya itu telur sebagus apapun dari yang dihasilkan dari indukan siap untuk dipijahkan, tapi biasanya ketika menjelang siang atau sore hari itu pasti telur akan berubah menjadi warna putih ya, atau akan lebih banyak yang putihnya daripada yang menetasnya. Nah, jadi kenapa di sini saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di sini saya menggunakan air sumur ya, sahabat, bahwa air sumur itu kalau kita menggunakannya secara dadakan untuk kolam penetasan telur ikan lele, itu telur sebagus apapun akan berwarna putih ya, atau lebih akan banyak yang putihnya daripada yang menetasnya. Jadi di sini saya sarankan buat sahabat yang menggunakan air sumur, yang menggunakan air pump, itu lebih baik ketika sahabat mau memijahkan 2 hari atau 3 hari sebelum memijahkan, ada baiknya air kolam penetasan telur ikan lele itu sahabat fermentasi dulu ya, atau sahabat persiapkan dulu. Jadi jika sahabat tidak mau difermentasi air kolam penetasan, paling tidak air sumur itu atau air pump sahabat diamkan selama 1-2 hari ya, biarkan terpapar sinar matahari dulu. Karena setahu saya juga di sini, kalau kita sudah diamkan 1 hari sampai 2 hari, air sumur atau air pump itu cukup bagus ya untuk menetaskan telur ikan lele. Dan saya juga bisa pastikan bahwa telur ikan lele itu tidak akan berubah menjadi warna putih lagi ya, kalau air sumur atau air pump itu kita diamkan ya selama 1-2 hari sebelum melakukan pemijahan. Apalagi air kolam penetasannya itu kita berikan probiotik ya, atau difermentasi terlebih dahulu. Jadi ketiga hal itulah yang menyebabkan telur ikan lele itu banyak yang putih dan gagal menetas ya sahabat. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.